Halo, perkenalkan nama saya Angel Maharani Bruginting, NPM saya 2224007. Saya dari Prodi Akuntansi Universitas Metodis Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu definisi dari Balance Scorecard. Balance Scorecard atau BSC adalah sebuah kerangka kerja atau metode strategi manajemen yang dikembangkan oleh Robert Kaplan dan juga David Norton pada awal 1990-an. Tujuan utama dari Balance Scorecard ialah mengukur kinerja organisasi tidak hanya dari perspektif keuangan, tetapi juga dari perspektif lain yang lebih luas. Bagaimana Balance Scorecard dikatakan sebagai salah satu alat manajemen dalam manajemen strategi. Berikut ini mengapa Balance Scorecard bisa menjadi alat manajemen strategi dalam hal organisasi, yaitu yang pertama itu menerjemahkan visi dan misi menjadi tindakan, yang kedua itu menyelaraskan tujuan, yang ketiga itu mengukur kinerja, yang keempat meningkatkan komunikasi dan juga kolaborasi, dan yang kelima itu meningkatkan inovasi dan juga pembelajaran. Apa konsep dasar dari Balance Scorecard? Terdapat 4 konsep dasar dari Balance Scorecard. Yang pertama itu peluang, yang kedua keuangan, yang ketiga bisnis internal, dan yang keempat itu pembelajaran dan juga pertumbuhan. Mengapa Balance Scorecard itu dibutuhkan? Berikut ini hal yang membuat Balance Scorecard itu dibutuhkan. Yang pertama itu mengatasi keterbatasan pengukuran kerja tradisional, yang kedua meningkatkan fokus dan juga strategi, yang ketiga itu meningkatkan kolaborasi dan juga komunikasi, yang keempat itu mendorong pembelajaran dan juga pertumbuhan, yang kelima meningkatkan akuntabilitas, yang keenam memperkuat kinerja, dan yang ketujuh itu meningkatkan adaptasi terhadap perubahan. Jelaskan 4 perspektif dari Balance Scorecard. Berikut ini 4 perspektif dari Balance Scorecard. Yang pertama itu perspektif keuangan, berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Dengan kata lain, harus bisa mengelola keuangan dengan baik supaya keuangan tetap stabil. Yang kedua, perspektif konsumen, berkaitan erat dengan perusahaan dalam melayani pelanggan. Pelanggan harus diperlakukan dengan sangat layak supaya pelanggan dapat merasakan kepuasan dari pelayanan yang diberikan. Yang ketiga itu perspektif proses internal. Perusahaan dapat menilai seberapa besar sinergi kerja dari tim mereka. Dan yang keempat itu perspektif pembelajaran. Dari sini perusahaan harus dituntut untuk memperhatikan kesejahteraan karyawannya karena sangat berdampak bagi kinerja kerja dari karyawannya. Berikut ini ada juga kelemahan dari Balance Scorecard. Yang pertama itu biaya dan sumber daya. Pembangunan dan pemeliharaan BSC memerlukan investasi yang signifikan dalam hal waktu, tenaga kerja, dan juga biaya. Mungkin perlunya perangkat lunak yang khusus untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan kinerja dari data perusahaan. Yang kedua itu terlalu banyak ukuran kinerja. Berikut ini ada risiko yang terlalu fokus pada pengukuran kerja berbagai metrik yang bisa membebani organisasi dan juga mengalihkan perhatian dari tujuan strategis utama. Menentukan ukuran kinerja yang lebih relevan dan juga signifikan juga bisa menjadi tantangan. Yang ketiga itu fokus pada jangka pendek. Ada risiko organisasi mungkin terlalu fokus pada pencapaian jangka pendek yang terukur sehingga mengorbankan jangka panjang yang sulit untuk diukur. Empat itu kurangnya penyesuaian dan juga evaluasi keberlanjutan. Balance Scorecard atau BC itu harus diperbaharui dan disesuaikan dengan perubahan lingkungan bisnis dan strategi. Kurangnya penyesuaian keberlanjutan dapat membuat Balance Scorecard itu usang dan tidak relevan. Berikut ini penerapan Balance Scorecard di sebuah perusahaan melibatkan beberapa langkah yang dirancang untuk menyelaraskan kinerja. Untuk menyelaraskan kinerja organisasi dengan visi dan misi, strategi, tujuan jangka panjang. Untuk menyelaraskan kinerja organisasi dengan visi dan misi, strategi jangka panjang. Nah, ada 6 tahapan umum dari Balance Scorecard. Apa itu? Yang pertama itu menentukan visi strategi, yang kedua itu mengidentifikasi perspektif utama, yang ketiga menetapkan tujuan strategi. Yang pertama itu menentukan visi strategi, yang kedua mengidentifikasi perspektif utama, yang ketiga itu menetapkan tujuan strategi. Yang keempat meningkatkan indikator kerja, yang kelima monitoring dan evaluasi, dan yang terakhir
perbaikan yang keberlanjutan. Kombinasi apa yang dilakukan oleh perusahaan untuk menilai kinerja organisasi sebuah perusahaan. Dalam penilaian kinerja perusahaan terdapat 4 komponen kinerja yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan mereka itu saling berkaitan. Hal tersebut dikarenakan karena masing-masing komponen sudah saling berhubung dan saling mempengaruhi. Yang terakhir itu aspek pembelajaran dan juga pertumbuhan. Berikut ini kombinasi penilaian yang didasarkan oleh 4 aspek. Aspek yang pertama itu keuangan, yang kedua aspek kepuasan konsumen, yang ketiga aspek bisnis internal, dan yang terakhir aspek pembelajaran dan juga pertumbuhan. Nah, sekian pembahasan tentang balance scorecard. Jika ada kurangnya saya minta maaf. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.